Shalom, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar dalam pembelajaran online kita bab 1, yaitu tentang hak asasi manusia. Dengan tema hak asasi manusia adalah anugerah Allah. Kita akan belajar tentang apa itu hak asasi manusia dan mengapa hak asasi manusia merupakan anugerah Allah. Oleh karena itu, silakan subscribe terlebih dahulu agar kita dapat memahami dan mengerti tentang hak asasi manusia itu. Nah, di dalam Undang-Undang Pasal 1 tahun 1999, hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, dan juga merupakan suatu anugerah yang wajib dihormati, yang wajib dijunjung tinggi, dan wajib dilindungi oleh negara, oleh hukum, oleh pemerintah, dan setiap orang itu diberikan kehormatan serta perlindungan tentang hak dan martabat manusia itu. Jadi dengan kata lain, hak asasi manusia adalah sesuatu yang bersifat universal yang dinikmati oleh semua orang tanpa ada pembedaan atau diskriminasi. Ini adalah beberapa contoh yang terjadi pelanggaran HAM baik nasional maupun internasional. Bahkan terjadi juga diskriminasi, dan itu semua menunjukkan tentang pelanggaran HAM yang terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan nama DUHAM, yang dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini hadir setelah Perang Dunia Kedua, yang merupakan pernyataan sikap dari berbagai bangsa yang telah merdeka di Asia dan Afrika yang tergabung dalam PBB. Hak-hak yang tertera dalam DUHAM itu merupakan hak-hak untuk hidup dan menikmati kemerdekaan, hak untuk tidak ditindas baik dalam bentuk penganiayaan maupun perbudakan, hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, dan berhak untuk memperoleh ganti rugi, dan setiap orang berhak untuk melakukan hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi, baik hak untuk menikah, memiliki kekayaan, mengemukakan pendapat beragama, ataupun setiap orang terlibat dalam pemerintahan negara dan memperoleh hak-hak yang diberikan kepadanya sebagai warga negara. Setiap orang juga berhak berpartisipasi dalam ilmu pengetahuan, dan setiap orang berhak untuk tinggal di negaranya sendiri. Nah, itu merupakan contoh deklarasi yang terjadi. Hari ini kita akan belajar mengapa hak asasi manusia itu merupakan anugerah Allah. Hak asasi manusia adalah anugerah Allah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Lalu apa itu hak asasi? Hak asasi adalah sesuatu yang ada pada setiap manusia selama ia masih bernapas dan hidup di dunia. Jadi dalam pengertian hukum, setiap negara itu wajib bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi warganya, untuk menciptakan kondisi yang baik bagi sesama manusia. Nah, di sini Tuhan Yesus sendiri sudah menunjukkan bahwa Dia itu mengasihi semua orang tanpa membedakan siapapun dia. Ini sudah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga itu sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi, baik dia anak kecil maupun orang tua sekalipun, Tuhan Yesus sangat mengasihinya. Di dalam Perjanjian Lama itu terdapat di dalam Ulangan pasal 24 ayat 14 sampai 15. Di situ diceritakan tentang para tuan yang mempunyai para pekerja harian yang bekerja sebagai
buruh upahan di tempat mereka. Di sini para tuan diingatkan untuk kewajiban mereka, melindungi hak-hak para pekerja, tidak memeras, dan tidak melakukan hal yang tidak baik. Di dalam kitab Perjanjian Baru itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13. Di sini pentingnya hidup orang-orang yang mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus. Mereka harus bersedia hidup dalam suatu komunitas di mana keadilan dan kesetaraan itu menjadi pedoman hidup bagi setiap orang. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil bukan hanya untuk memperjuangkan hak-hak secara individual, melainkan juga hak komunitas kita.